kita dapat kembali ketemu di minggu tentang materi pembelajaran fikih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk ketua kelas, mari pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu ibu absen dulu ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ibu absen. Siapa yang gak masuk hari ini? Indah, Bu. Indah, kemana Indah? Sakit. Sakit. Indah sakit. Suratnya ada di meja, Bu. Oh iya, terima kasih. Untuk kalian semua, jaga kesehatan karena dengan kondisi pandemi yang sekarang ini, semoga cepat kelar dan kalian harus jaga-jaga kesehatan, jangan banyak main ya. Ya, Bu. Ya. Hari ini udah ada yang belajar belum? Hari ini materinya tentang apa? Tentang itu, Bu. Saya sempat baca, Bu. Apa yuk? Itu, Bu, tentang jual beli. Ya, hari ini materinya tentang jual beli. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari jual beli, kalian buka buku kalian ada di halaman 15. Di situ ada gambar. Ada gambar, kalian amati gambar. Nah, udah diamati gambarnya. Udah, Bu. Ada yang bisa jelaskan itu sedang melakukan apa dari gambar itu tadi? Ini apa sih? Ya ini Bu, Itu, Bu. ini kan jualan. Ya. Iya, Bu, ini di pasar. Ngasih kayak ngasih uang kan Bu? Lagi belanja, Bu. Di Banjar. Iya, lagi belanja sayur di pasar. Ibu-ibu lagi belanja sayur di pasar. Yang atas ini kayak kerjasama Bu. Iya, kerjasama. Itu bisa dibilang dengan transaksi antara penjual dan pembeli, ijab dan Qabul. Iya. Setelah kita mengerti gambar, sekarang kita masuk ke dalam materi. Materi kita yang pertama yaitu tentang pengertian jual beli. Pengertian jual beli. Materi kita yang pertama yaitu tentang jual beli. Jual beli yang pertama yaitu kita bahas tentang pengertian jual beli. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Pengertian jual beli menurut bahasa yaitu bahasa. Dari bahasa yaitu artinya dari bahasa itu al-bai'a yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu menurut bahasa. Terus kalau menurut istilah ya di sini. Menurut istilah. Kalau menurut istilah
dia ini jual beli, kegiatan jual beli yang ada dua orang yang melakukan transaksi antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat Islam. Jual dan beli, ijab dan qabul. Itu dari pengertian dari jual beli menurut istilah. Selanjutnya, udah paham dari pengertian jual beli kan? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Setelah ngerti, kita sekarang masuk ke dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli. Ada yang udah tahu apa hukumnya jual beli? Belum ada. Jual beli itu merupakan akad yang diperolehkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Jadi jual beli ini hukumnya adalah mubah. Setelah kita tahu tentang hukum jual beli, dasar hukum jual beli ini didasari ada 3, dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran, hadis, 3 ijma. Ada yang tahu di dalam Al-Quran dijelaskan di surat apa? Saya, Bu. Ya, ayo, apa? Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, coba bacakan. Sama artinya nggak, Bu? Iya, sama artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ya, di surat Al-Baqarah. Kalian jangan lupa dicatat juga ya. Iya, Bu. Iya, Bu. 75. Itu ada hadis. Hadis jual beli terhindar dari usaha tipu menipu yang merugikan orang lain. Terdapat di hadis riwayat Al-Bazar dan ditasih oleh Hakim, yaitu dari Rifa'ah bin Rafi'ah bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazar. Itu dijelaskan di dalam hadisnya. Terus ijma, di dalam ijma ini berarti kesepakatan antara ulama. Itu dari dasar hukum jual beli, yaitu ada 3 apa aja tadi? Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma. Itu tadi pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Selanjutnya ini kita bahas rukun jual beli. Ada rukun jual beli. Terus ada syarat jual beli. Terus ada macam-macam jual beli. Selanjutnya ada apa lagi selanjutnya? Tata krama dalam transaksi jual beli. Tata krama dalam transaksi jual beli. dalam transaksi. Terus Manfaat dari jual beli. manfaat jual beli. Terus Hikmah jual beli. Hikmah jual beli. Di sini kan ada 6 materi yang belum
kita bahas. Ibu akan membagi 2 kelompok untuk kalian diskusi. Kelompok yang pertama itu untuk aratun, yaitu materinya tentang rukun jual beli, syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Untuk kelompok 2 yaitu Ayu, itu dia membahas tentang tata krama dalam transaksi jual beli, manfaat jual beli, dan hikmah jual beli. Nah, itu kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Habis itu setelah kalian diskusikan, ntar kalian jabarkan. Paham? Paham, Bu. Paham. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Ya, Bu. Gimana? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu akan beritahu jalan teknis kita diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, kelompok 1 untuk menjabarkan materinya, ntar kelompok 2 menanggapi dari apa yang telah dijabarkan oleh kelompok 1. Ntar kasih pertanyaan ya. Jadi kalian saling memberikan menjelaskan dan saling memberikan pertanyaan. Paham? Paham, Bu. Paham. Udah. Ayo untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 1 dulu. Mulai. Baik, saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang rukun jual beli. Jelasin namanya siapa? Saya Zaratun Aini Putri akan menjelaskan tentang rukun jual beli, syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Ya. Yang pertama, rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Rukun jual beli itu ada 4, yaitu penjual dan pembeli atau akidain. Barang yang dipenuhi, barang yang diperjualbelikan, makun alaih. Alat nilai tukar, yang terakhir jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Sekian presentasi dari saya kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas materinya. Langsung aja untuk kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Saya, Bu. Oke. Sebelumnya perkenalkan saja, nama saya Isa Putri, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai materi yang sudah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok 1. Di sini izin bertanya mengenai tentang syarat barang jual beli. Nah, dalam syarat barang jual beli ini salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan berupa harta bermanfaat. Nah, jadi bagaimana hukumnya jual beli mengenai barang seperti sekarang saat ini kan mendekati Ramadan nih, banyak nih yang jualan mercon, petasan, kembang api, dan lain-lain yang membuat mungkin bisa saja itu sebenarnya tidak bermanfaat. Nah, apakah itu boleh hukumnya diperjualbelikan? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ayu atas pertanyaannya. Ayo untuk kelompok 1. Saya ingin menjawab, Bu. Iya, silakan. Secara sederhana dijelaskan bahwa hukum jual beli mercon, petasan atau kembang api adalah sah-sah saja. Tetapi jika dirasa ada sebuah benda atau kegiatan yang lebih bermanfaat selain petasan itu sendiri, maka kita malah dianjurkan untuk mengalokasikan harta kita untuk benda atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Jadi, sah atau tidaknya barang itu diperjualbelikan bisa dilihat dari fungsi dan manfaatnya. Ya, terima Ya. kasih kelompok Sama-sama. 1. Ya. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Iya benar. Hukum jual beli itu tadi kembang mercon, petasan dan kembang api itu hukumnya sama seperti kayak sedang diperdebatkan sama kayak seperti penjual rokok. Itu kan diperdebatkan di mana-mana. Tapi ada juga yang membolehkan. Jika penggunaannya itu membahayakan atau berlebihan, itu juga kan dapat akhirnya menjadi haram.
fungsinya itu jadi haram gitu, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tujuan dari pembelian mercon, petasan itu hanya sebagai hiburan, ya jadi diperbolehkan. Tuh. Udah paham untuk kelompok Sudah, dua? Bu. Udah paham. Lanjut, kalau gitu pemaparan materi dari kelompok 2. Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Saputri, perwakilan dari kelompok 2. Izin ya Ibu dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tata krama dalam transaksi jual beli, manfaat dari jual beli dan hikmah dari jual beli. Yang pertama yaitu tata krama dalam transaksi jual beli. Tata krama dalam transaksi jual beli, yaitu yang pertama tidak terlalu banyak dalam mengambil laba, yang kedua jujur dalam bertransaksi, yang ketiga dermawan dalam bertransaksi, baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang, yang keempat sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur, yang kelima disunahkan memperbanyak sedekah sebagai pelebur dosa yang terjadi ketika transaksi, dan yang keenam sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Selanjutnya yaitu manfaat dari jual beli. Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, manfaat jual beli untuk nafkah keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana ibadah. Yang kelima, sedekah. Dan yang keenam, menolak kemungkaran. Selanjutnya yaitu hikmah jual beli. Hikmah jual beli yang pertama ada mencari dan mendapatkan karunia Allah. Dua, menjauhi riba. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaringan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya dari kelompok 2. Dari kelompok 1, anak-anak ada yang ingin bertanya nggak? Udah paham apa belum? Saya Bu ingin bertanya. Silakan. Saya Zaratun ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari penjelasan yang sudah tadi dijelaskan, tadi ada tentang manfaat dari jual beli, yaitu salah satunya menolak kemungkaran. Nah, maksud dari menolak kemungkaran itu apa? Tolong jelaskan sedikit. Ya. Baik, terima kasih. Langsung jawab ya Bu ya. Silakan. Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Jadi menolak kemungkaran itu artinya dengan bekerja, usaha, dan berdagang itu berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka kemungkaran lainnya dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan seperti pencurian, perampokan, perjudian, dan yang lainnya. Jadi para pengusaha dan pedagang yang berniaga dengan rajin itu bukanlah semata-mata didorong oleh keinginan mencari rezeki untuk menjadi kaya semata. Nah, melainkan semua tujuan dan kepentingan yang mulia, yaitu menjadi pengusaha yang hartanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui jalur sedekah jariah untuk membantu para fuqara dan masakin serta jalur lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Sama-sama kelompok 1. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Gimana kelompok 1? Udah paham? Sudah Bu. Untuk yang bertanya nih maksud Ibu, untuk yang bertanya udah paham? Sudah Bu. Udah paham ya? Alhamdulillah sudah Bu. Itu tadi ada yang ingin tanya lagi nggak tentang materi jual beli? Cukup Bu. Nah, itu tadi materi yang udah kalian diskusikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita praktik dulu. Praktik tentang transaksi jual beli. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Ayo silakan yang mau maju. Kamu sana kesini, gak usah jauh-jauh dari. Saya jadi penjual ya Bu ya. Mari Mbak dibeli.
beli bakso bakarnya. Berapa Bu harganya? Oh, ini sebijinya 2.500-an, Mbak. Oh, beli 2 ya Bu. Oh, alhamdulillah ini tinggal 2. Iya, Mbak. Jadi 5.000 ya. Ya Bu. Ini saya terima ya, Mbak. Bu, saya terima juga barangnya. Ya, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga Bu. Iya. Udah? Sudah, Bu. Nah, itu tadi praktek dari teman-teman kalian. Di-upload dulu untuk teman-temannya. Udah, kembali ke tempat duduk. Makasih, Bu. Ini buat Ibu aja. Ya, terima kasih, Nak. Nah, sudah paham kan tentang materi ini, transaksi jual beli? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Kita belajar dari awal sampai akhir. Masih ada yang ingin ditanyain nggak? Cukup, Bu. Oh, alhamdulillah. Kesimpulan, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, yaitu yang pertama, jual beli, yaitu penukaran harta atas dasar saling rela. Hukum jual beli adalah mubah, artinya hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Rukun jual beli, yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, uang dan benda yang dibeli. 3, lafaz, ijab dan qabul. Kalau udah cukup, sebelum Ibu akhiri ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, sebelum itu kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Kepada ketua kelas dipimpin. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua karena hari ini udah masuk semua. Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Makasih, Bu. Hati-hati jalan ya kalau pulang. Iya, Bu.